Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Raniata Rizky dengan NIM 12011833389 dari kelas TI 4207. Saya akan mempresentasikan hasil laporan pengembangan peta kendali mutu. Pada bagian ke-1, menentukan CTK dan CTP-nya dari produk saya, yaitu lipstick. Lipstick merupakan pewarna bibir yang dikemas dalam bentuk batang padat atau stick yang dibentuk dari minyak, lilin, dan lemak. Fungsinya adalah untuk memberikan warna pada bibir menjadi merah, semerah D5 yang dianggap akan memberikan ekspresi wajah yang sehat dan menarik. Selanjutnya terdapat CTK 3 dan CTP-nya, yaitu sebagai berikut. Kemudian, menentukan CTK atau CTP yang akan dikendalikannya, yaitu yang terpilih pertama adalah panjang aplikator sesuai dengan standarnya. Panjang aplikator sesuai dengan standar ini merupakan jadi hal penting dikarenakan bagi pengguna lipstick, aplikator adalah satu hal yang penting agar pengaplikasian lipstick jadi lebih rapi dan lebih mudah. Kemudian untuk CTK atau CTP yang terpilih kedua yaitu standar kualitas desain produk lipstick. Pada pengendaliannya menggunakan hasil pemeriksaan berupa jumlah defek atau jumlah defektifnya. Kemudian pada bagian kedua yaitu menentukan mekanisme pemeriksaan, yaitu sebagai berikut, yaitu pencampuran bahan penyusun lipstik, pemanasan bahan menjadi lipstik. Apabila warna seragam dan konsisten diperoleh, maka dapat disaring. Setelah masa lipstik dan campuran bebas dari udara siap dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian pengukuran pemasangan aplikator ketutup itu selanjutnya dilakukan quality control yang pertama. Kemudian tutup lipstik dan tempat lipstik dipasangkan. Lalu selanjutnya pemasangan logo dan nama brand lipstik. Dilanjutkan dengan quality control kedua, dan yang terakhir pengemasan ke dalam packaging produk. Dilanjutkan dengan quality control ketiga. Kemudian pada mekanisme pemeriksaan, yaitu pada dimensi yang dikendalikannya adalah ukuran panjang aplikator dengan satuan cm, alat pengukur penggaris, ukuran sampel dalam tiap pemeriksaan yaitu konstan, jumlah titik sampel dalam setiap sampel yaitu 5, jadwal pengambilan sampel yaitu terjadwal. Selanjutnya, pada jenis data yang menghitung jumlah defeknya, cara pemeriksaannya adalah per jumlah unit produk. Ukuran per pemeriksaan yaitu konstan atau tetap, jumlah per paket periksa atau per unit periksanya yaitu 5, dan cara menentukan defek atau tidaknya yaitu pada kesalahan dimensi aplikator, kesalahan pada packaging, dan kesalahan pada pemasangan nama brand. Kemudian aliran aktivitas pengambilan data mekanisme yang ditentukan pada yang terpilih pertama, yaitu dengan membuat jadwal pengambilan sampel pemeriksaan. Tim penugas yang melakukan pemeriksaan dan penyiapan alat bantu pengambilan sampel, yaitu dengan jadwalnya Senin sampai Jumat, dan tim pemeriksaannya auditor. Kemudian yang kedua, melakukan pengukuran pada panjang aplikator lipstick dengan satuan cm, tim melakukan inspeksi dan alat bantu penggaris. Yang ketiga, menyusun data dari hasil pengukuran dengan tim melakukan inspeksi dan alat Excel. Lalu yang keempat, membuat hasil kesimpulan dan record pengambilan data sampel. Lalu pada CTK yang terpilih kedua, yaitu sama seperti sebelumnya, dengan yang keduanya yaitu melakukan pemeriksaan pada standar kualitas produk lipstick, yaitu pada dimensi aplikator, packaging, dan pemasangan nama brandnya. Kemudian pada bagian ketiga yaitu pengambilan data pemeriksaan. Berikut merupakan data pengamatan yang dituliskan pada form pemeriksaan menggunakan Microsoft Excel yang menggunakan fungsi run between dengan rentang 6-8 yang merupakan rentang dari panjang aplikator lipsticknya. Kemudian pengambilan data pemeriksaan pada CTK atau CTP terpilih yang kedua itu menggunakan Microsoft Excel juga untuk menentukan jumlah defeknya menggunakan run between dengan rentang 3-8. Selanjutnya pada bagian keempat yaitu pembuatan peta kendali mutu. Pada CTK atau CTP yang terpilih pertama yaitu menggunakan X-bar dan range-nya, yaitu dicari X-bar nilai maksimal minimum dan range-nya itu pada kemudian untuk peta kendali X-chart-nya dengan mencari CL, UCL, LCL, dan X-bar-nya. Pada peta kendali R-chart-nya mencari CL, UCL, LCL, dan range-nya. Kemudian pada iterasi pertama didapatkan peta kendali X-chart-nya itu sebagai berikut. Dapat dilihat tidak ada garis X-bar yang melewati UCL maupun LCL-nya. Tapi pada peta kendali R-chart dapat dilihat terdapat dua sampel yang melewati garis UCL dan LCL, yaitu pada sampel ke-15 dan ke-20. Oleh karena itu, di iterasi kedua, sampel 15 dan ke-20 dihilangkan. Maka didapatkan yaitu pada peta kendali X-chart-nya tidak terdapat garis yang melewati batas UCL dan LCL, begitupun juga dengan peta kendali R-chart-nya. Lalu pada peta kendali CTK atau CTP terpilih kedua yaitu menggunakan C-chart, yaitu karena jumlah sampelnya konstan, itu dapat dicari dengan jumlah defek, C-bar-nya, UCL, dan LCL-nya. Pada iterasi pertama dapat dilihat peta kendali C-chart-nya yaitu terdapat satu sampel yang melewati batas UCL dan LCL-nya, yaitu sampel ke-15. Oleh karena itu pada iterasi kedua sampel 15 dihilangkan dan dapat dilihat pada peta kendali C-chart-nya tidak ada yang melewati garis UCL maupun LCL-nya.
Oleh karena itu didapatkan kesimpulan dengan menggunakan fishbone, yaitu penyebab kegagalan produk dapat dibagi jadi 4, yaitu pada manusia, kurangnya ketelitian, kurangnya pengalaman, dan tidak mengikuti pelatihan. Lalu pada mesin, kesalahan dalam settingan dan perawatan mesin yang tidak baik, kerusakan mesin, dan umur pakai mesin yang sedikit. Lalu pada material, tidak sesuai dengan standar, kualitasnya rendah, dan pemilihan material salah. Dan pada metodenya, yaitu metode pendekatannya salah, prosedurnya salah, dan langkah pengertiannya salah. Menurut Watson, dalam Illy dan Chichow mendefinisikan diagram fishbone sebagai alat atau tools yang menggambarkan sebuah cara yang sistematis dalam memandang berbagai dampak atau akibat dan penyebab yang membuat atau berkontribusi dalam berbagai dampak tersebut. Diagram fishbone memiliki fungsi dasar, yaitu untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.